Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum anak bani dan kaifa halukunna anak banat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Ustaz akan coba mereview lagi ya ke pekan yang kemarin yang akidah. Kita tentang makna kalimat tauhid. Jadi arti kalimat tauhid itu sepertinya gimana sih? Mungkin kalian kemarin kita sudah belajar, mungkin di antara kalian masih ada yang lupa, mungkin masih ada yang belum tahu begitu ya. Jadi satu lagi, makna kalimat tauhid adalah, oh ya sebelumnya kalian bisa lihat di modul ya, karena hari ini bisa modulnya sudah bisa diambil begitu ya. Jadi ini insya Allah kalau kalian sudah punya modul insya Allah lebih gampang begitu ya. Oke, satu lagi, makna kalimat tauhid itu artinya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang berhak disembah itu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha menciptakan kita semuanya, menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita harus beribadah, harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain, misalkan ada sebagian orang yang menyembah kepada patung, kepada pohonan dan kepada matahari misalkan ya, itu semua tidak bisa memberikan manfaat dan gak akan bisa membantu mereka. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kemudian kalimat tauhid terdiri dari keempat kata ya. Adalah, ada ilaha, ada ilah, ada Allah. Kemudian dengan demikian, sesuatu apapun selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, maka hal itu batil atau perbuatan yang salah. Sedangkan yang hak atau perbuatan yang benar dijadikan Tuhan hanya Allah Azza wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi makna batil. Jadi misalkan ada soal makna batil adalah, teman-teman bisa menjawab batil adalah perbuatan yang salah. Oke, selanjutnya, mengapa Tuhan selain Allah Ta'ala dinyatakan salah? Jawabannya ini. Tadi Ustaz sudah tanya ya sebelumnya. Jawabannya adalah Tuhan selain Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta. Ya, jadi yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah Ta'ala teman-teman, bukan pohonan, bukan matahari. Malah matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pantas ya kita menyembah misalkan matahari, sedangkan matahari yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita langsung menyembah pada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dan mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan rezeki kepada kita. Ini hadis firmannya yang sudah teman-teman tulis ya di tugasnya, alhamdulillah semuanya sudah nulis. Kemudian amita khodu alihata minal ard hum yunshirun law kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Oke, nanti hadis ini coba teman-teman hafal ya, kemudian dikirimkan dalam bentuk video begitu ya. Hadisnya beserta artinya begitu ya. Nanti bisa dikirimkan ke Ustadz seperti yang Arabik kemarin. Jadi tugas untuk hari ini menghafal hadis ya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ini adalah termasuk hal yang penting ya, yang menjelaskan pengertian kalimat. Sebab kenapa sih kok kalimat tauhid bisa di sini darahnya jadi haram, hartanya haram? Ini karena pada saat itu
orang yang belum beragama Islam atau orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah itu hartanya halal buat diambil begitu. Tapi setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis hartanya, darahnya haram untuk diambil, dicuri begitu ya. Jadi pada zamannya masih orang Islam masih sedikit begitu ya. Jadi ketika di waktu peperangan begitu yang belum mengucapkan atau yang belum masuk ke dalam agama Islam, yang belum mengucapkan la ilaha illallah, otomatis dia hartanya boleh diambil dan dia boleh dibunuh. Itu sebabnya yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan ternyata nggak cuma mengucapkan doang, ternyata wa kafara dan dia mengingkarin apa yang disembah. Kita lihat ya pada zamannya Rasulullah itu ternyata banyak berhala-berhala. Jadi dia harus mengingkari dulu setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengingkari bahwasanya yang disembah kecuali selain Allah itu adalah haram begitu ya teman-teman. Kemudian harum maluhu, setelah itu baru hartanya menjadi haram untuk dicuri, untuk diambil, dirampas. Kemudian darahnya juga nggak boleh dibunuh begitu ya, kecuali ada sebab yang lainnya. Wa hisabuhu dan perhitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pendalaman materi saat ini, dan tugasnya adalah menghafal hadis ini ya beserta artinya. Oke, barakallahu fiik. Saya akhiri, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.